Ya, selamat datang kembali di perkuliahan kita, Las dan Fabrikasi Logam. Sekarang sesuai janji ya, kita akan mempelajari tentang cacat las ya, atau welding defect. Nah, kan kemarin teman-teman udah pernah melakukan pengelasan ya dari semua proses, terutama SMAW, kemudian GMAW, lalu kemarin ada nyoba sekali GTAW. Nah, memang mesin GTAW-nya banyak yang belum ready ya. Jadi mungkin belum optimal kemarin, tapi tidak apa-apa. Nanti teman-teman akan belajar lagi di eh, perkuliahan berikutnya itu kalau nggak salah namanya pengelasan lanjut ya. Nah, memang pengelasan lanjut itu nanti betul-betul teman-teman akan mengerjakan sambungan logam. Kalau kemarin kan memang cuma di permukaan aja ya, di surface ya. Namanya pengelasan perigi-rigi. Nah, kalau nanti di pengelasan lanjut itu betul-betul mengerjakan pengelasan kilat nanti ya. Nah, kalau waktunya cukup mungkin juga ke pengelasan groove gitu. Nah, ini mata kuliah eh, asal fabrikasi logam itu memang untuk mengenalkan saja mengenai proses pengelasan yang ada dan belajar langsung mengenai teknik pengelasannya nanti di pengelasan lanjut. Selain itu teman-teman juga akan belajar ini ya, inspeksi dan NDT ya, inspeksi las dan NDT atau non destructive test nanti di semester berikutnya itu lanjutan dari mata kuliah yang lanjutan dari materi yang sekarang kita pelajari ya. Jadi sekarang pelajari tentang cacat las dan inspeksi visual dan lebih lanjut mengenai inspeksinya nanti di perkuliahan tersendiri. Oke, kita langsung aja mengenal ini ya, cacat las. Nah, itu kemarin udah mengerjakan pengelasan, tentu ada menemukan defek-defek ya, terutama yang dalam permukaan. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja cacat las yang dapat ditemui dalam suatu sambungan logam ya, yang dilas. Ya, cacat las itu sendiri ya, teman-teman, adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan atau acceptance kriteria ya. Nah, ini acceptance kriterianya sudah dituliskan dalam standar. Standar itu macam-macam, ada yang ASME, ada yang AWS, ada API, ASTM, ISO, dan lain-lain. Tergantung nanti di project teman-teman itu mengerjakannya dengan standar yang mana ya. Nah, kadang-kadang ada juga standar dari klien itu yang tidak mengikuti standar yang udah ada. Dia mengikuti secara umum ya, tapi lebih spesifik lagi dia membatasi lebih sempit ruangnya gitu ya. Nah, itu dijelaskan tersendiri. Nah, kenapa bisa terjadi cacat las ini ya? Jadi cacat las itu dapat terjadi karena ada prosedurnya yang salah ya, yang nggak sesuai sama prosedur yang sudah ditetapkan. Terus bisa jadi persiapannya kurang atau mungkin peralatan serta consumables-nya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, misalnya mungkin mesinnya sudah tidak layak atau tidak terkalibrasi dengan baik. Seharusnya betul ampernya 100 ampere gitu ya. Tapi karena sudah lama tidak terkalibrasi, jadi ampere yang keluar tidak sesuai dengan yang terbaca. Nah, itu bisa menyebabkan cacat las. Karena realnya yang keluar api lasnya itu nggak sesuai ya. Oke. Nah, jenis cacat las itu ada beberapa tipe ya. Ada yang internal di dalam hasil las-lasannya, ada yang di permukaan. Nah, kalau yang di internal itu kita nggak bisa lihat pakai mata, harus dengan bantuan NDT atau non-destructive test. Kalau cacat las yang di permukaan, di visual, itu bisa langsung dilihat dengan mata telanjang. Ya, mungkin dengan bantuan kaca pembesar juga bisa lah ya, tapi tanpa ada peralatan khusus gitu. Kalau kita ingin mengetahui cacat atau defect yang dalam eh, logamnya, harus menggunakan alat-alat seperti ultrasonic test, radiografi, kemudian MT ya, magnetic particle test, ada juga pakai penetran ya. Nah, itu untuk melihat cacat yang ada di dalam. Itu namanya pengelasan NDT, inspeksi NDT. Sementara kalau pengujian DT atau tes merusak, kita gunakan uji bending ya, uji bending di book seperti itu, juga bisa juga dengan uji makro. Nah, itu nanti dibelah ya.
hasil pengelasan nanti dilihat jalan seperti apa. Oke, kalau yang dengan surface kita gunakan tadi ya saya jelaskan ada penetran, ada magnetik dan kaca pembesar. Nah, ini beberapa jenis cacat las ya. Yang pertama adalah undercut. Mungkin terlihat kemarin ya di permukaan hasil selasana itu ada kayak semacam parit ya. Semacam parit di antara logam induk atau base metal dengan weld metalnya ya di antara keduanya itu. Ya, jadi di sepanjang hasil selasana itu ada yang dia masuk ke dalam kayak parit. Nah, itu akan terbentuk juga kalau pengelasannya groove maupun fillet. Nah, kenapa ini dapat terjadi? Terjadinya karena base metalnya meleleh ya. Base metalnya meleleh, jadi kosong di situ, tapi tidak terisi dengan filler metal gitu ya. Jadi dia kosong gitu aja, meleleh. Itu penyebabnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau lihat gambarnya ya di ujung-ujung sini, di pinggir-pinggir sini dia kayak masuk ke dalam ada parit tapi tidak terisi dengan logam. Nah, ini yang surface undercut yang di atas ini, kalau root undercut yang di bagian bawah. Nah, ini kalau mengelas dengan pengelasan groove. Tapi kalau kemarin kita mengelas rigi-rigi, tentu cuma ada yang di atasnya saja. Oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi karena pengelasannya menggunakan arus yang terlalu besar. Jadi karena arusnya besar, apinya juga terlalu besar, terlalu panas, nggak terisi dengan baik ya yang kosong tadi. Bisa jadi juga travel speednya atau jalannya mengelas terlalu tinggi. Jadi well poolnya belum sempat mengisi daerah sana, udah ditinggal sama well poolnya gitu ya. Kemudian dapat terjadi karena busur las terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ngangkat stang lasnya. Nah, gara-gara terlalu tinggi nanti dia nggak sempat mengisi eh, kolam las tadi. Nah, terlalu tinggi, kemudian terlalu cepat gitu ya. Bisa jadi juga posisi elektrodanya, sudutnya kurang tepat. Nah, jadi nggak sesuai masuk well poolnya di daerah tersebut. Nah, kalau yang pakai waving ya, atau waving, dia kayak gerakan goyang gitu ya. Itu kalau kita mengelas filler biasanya. Nah, itu biasanya ayunan tangannya kurang merata, yang nggak sama ayunannya. Nah, bisa aja kalau ayunannya terlalu cepat. Nah, itu menyebabkan undercut. Gimana cara mencegahnya? Nah, kita sesuaikan arus pengelasan. Bisa lihat ampere yang disarankan dari bungkus elektroda atau bisa juga dengan WPS. Ini kalau udah ada WPS-nya. Nah, kalau di project WPS ini udah dibuat duluan ya sama engineer, jadi tinggal ngikutin aja. Kemudian kecepatan las diturunkan. Nah, ini lihat eh, ini ya, berapa cepat kita menjalankan elektroda dan well pull-nya. Kalau terlalu cepat, ya berarti harus diturunkan, dipelankan lagi. Nah, panjang busur las diperpendek atau setinggi 1,5 1,5 kali diameter elektroda. Ini sering saya sampaikan, idealnya panjang busur las itu sebesar diameter elektrod. Nah, kalau terlalu tinggi, nanti dia bisa jadi undercut ini ya. Dia terlalu apinya itu dia terlalu panjang, jadi lelehan tetesannya itu tidak ngumpul di weld pool. Lalu sudut kemiringannya disesuaikan ya antara 70 sampai 80 derajat. Kemudian, nah ini penting sering berlatih untuk mengayunkan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu untuk mencegah cacat undercut. Mungkin kalau di perkuliahan kita belum sempat, tapi nanti kalau teman-teman ingin mendalami bagian fabrikasi ini nanti bisa belajar lagi ya. Mungkin bukan kita sendiri yang mengerjakan ulasnya ya, mungkin pasti bawahan kan. Nah, tapi kita bisa nilai dari cara kerjanya. Kita bisa tegur, oh kamu salah caranya gitu. Ya walaupun mungkin dia udah bersertifikasi kan, tapi kalau kita udah tahu WPS-nya, ya kita bisa lihat cara kerjanya seperti apa. Oke, yang kedua adalah underfill. Nah, kalau underfill itu kita lihat puncaknya ya. Ini kan eh,
penampang ya, penampang. Ini yang atas di sini, ini bawah. Lihat di em, isian las-lasannya itu nggak sampai atas. Dia nggak sampai permukaan ya. Berarti dia tidak terisi penuh. Tidak terisi penuh. Itu namanya underfill. Ya. Kemudian eksesif. Kalau eksesif dia terlalu cembung, terlalu tinggi tumpukan tumpukan atau depositnya. Itu namanya excessive reinforcement. Nah, reinforcement itu nama lain dari tumpukan logam kita. Nah, ini kadang-kadang ada biasanya ya, ada ininya nih, ada standarnya ketinggian weld metal itu maksimal berapa. Nanti lihat di kode yang digunakan. Kemudian overlap. Nah, kalau overlap itu misalkan pada di eh, pengelasan kilat ya. Nah, itu toe-nya, toe kan pernah saya sampaikan toe. Ya, toe itu eh, batas antara weld metal dengan base metalnya. Nah, toe-nya itu tidak fusi. Jadi numpuk gini dia nggak gabung sama base metal gitu. Sehingga dia seperti terlipat, itu namanya overlap. Kalau berarti begini kan dia tidak apa namanya? Tidak tergabung secara atau tidak tercampur, tidak tidak merekat secara total gitu ya, tidak secara baik. Nah, kemudian misalignment ini bisa terjadi karena kesalahan fitting ya, fit up salah, eh, mungkin juga awal ngelasnya juga salah, jadi dia nggak pas ya nih ngelasnya. Atau ya waktu ngelas root dia naik ke atas gara-gara pelelehan atau apa namanya pemuaiannya tidak sama gitu ya. Nah, misalignment itu dia nggak lurus, ini seperti itu. Misalignment tidak lurus, terutama kesalahan dari fit up-nya. Ketika kita mau nyambungin dua bilah logam, ya udah dibuat sudut bevelnya berapa, tapi dia tidak lurus, gitu ya. Itu namanya misalignment. Nah, ini yang seringkali terjadi kalau uh, ini ya tangannya goyang gitu, tangannya tidak stabil atau nggak kelihatan garisnya. Nah, itu namanya irregular width. Jadi lebarnya itu tidak teratur. Bisa jadi karena dia belok-belok atau dia panjang besar, sorry, lebar kecil gitu ya. Nah, ini adalah irregular width. Nah, kalau kita kemarin menghindarinya dengan cara di garis ya, di garis menggunakan gerinda. Walaupun nanti waktu ngelas realnya banyak yang nggak boleh di garis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk capping itu boleh kok. Kemudian burn through, nah ini tembus ya, nah tembus ke dalam situ. Jadi harusnya dia nutup, tapi dia malah ada bolongnya, itu namanya burn through. Burn through itu kalau terlalu panas ya, jadi terlalu panas, tapi dia tidak sempat terisi dengan weld metal, itu namanya burn through. Nah ini seringkali pada pemula ya, arc strike. Arc strike itu eh, biasanya kalau kita ngidupin apa? Ngidupin api tapi tidak pada tempatnya atau apinya nggak kita pegangnya nggak stabil gitu. Jadi apinya tuh geser kemana-mana gitu, kecipratan ke tempat lain. Nah itu arc strike. Nah ini tidak diinginkan karena di tempat yang tidak seharusnya akan terjadi perubahan sifat material. Nah ingat ya sifat material itu dipengaruhi juga oleh suhu, termasuk juga ini ya kita berikan logam pada base metal ini pada tempat yang tidak seharusnya terjadi perubahan. Nah, itu tidak diinginkan. Nah, ini ekstrak ini termasuk ini ya, termasuk mechanical damage atau kerusakan mekanik. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar ya, pernah lihat porosity. Nah, porosity itu intinya adalah ada gas yang mengisi ini kita, mengisi weld pool-nya. Nah, bisa bentuknya satu bulatan besar, bisa cluster ya. Cluster ini sering juga. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara ada eh, shielding gasnya tidak optimal, jadi kemasukan gas-gas lain, pengotor gitu. Nah, ini sangat jelek ya, karena nanti di tengah-tengah sini gampang terjadi
crack ya kalau digunakan untuk struktur gitu. Jadi di tempat yang harusnya dia kokoh tapi malah ada bolong-bolongan di tengahnya gitu ya. Nah, ini kalau nampaknya kecil kan, tapi kalau banyak gitu ya, atau mungkin satu biji, dua biji, ya mungkin adalah toleransinya ya, sesuai dengan kode. Tapi kalau banyak kemudian digunakan untuk struktur yang berat gitu ya, nah tempat yang kecil itu dia nggak akan sanggup menahan kekuatan yang besar gitu. Jadi bisa terjadi kerusakan di sana. Nah gitu. Nah ini contoh lain porosity. Nah ini kelihatan ya dari sini ya, kelihatan ya, kelihatan dari sini ada bolong-bolongnya. Nah, ini porosity yang di permukaan. Nah, itu biasanya gasnya tidak melindungi di situ. Oke, jenis porosity itu ada macam-macam ya. Kita lihat yang pertama ada surface porosity. Ini bisa dilihat dengan mata. Di permukaan ada porosity. Yang B single. Kalau di dalam nggak kelihatan ya. Harus pakai NDT. Kemudian scatter. Scatter itu berarti dia tersebar ke semuanya. Cluster. Ya, dia ngumpul. Lalu linear. Ya, linear dia bentuknya kayak garis dan herringbone. Nah, herringbone seperti ini bentuknya. Penyebabnya apa? Porosity. Nah, ini elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air. Seringkali kalau kita menggunakan elektroda berhidrogen rendah seperti ASTME 7016 misalnya. Nah, itu harus di ini disimpan di dalam oven. Kalau mau dipakai pakai quiver ya, atau quiver. Quiver itu kayak tabung yang dia fungsinya jadi pemanas gitu. Nah, kalau mau ngambil langsung dari situ, nggak boleh disimpan di meja. Walaupun disimpan di meja paling tiga biji, nggak boleh langsung ngambil semua taruh di meja gitu. Karena yang belum terpakai nanti akan gampang kemasukan uap air. Nah, jadinya nanti dia lembab atau susah hidup nanti apinya. Gitu. Terus bisa juga busur lasnya terlalu panjang atau arus pengelasannya rendah, Raffle speed-nya terlalu tinggi. Bisa terjadi juga kalau ada zat pengotor pada benda kerja. Nah, ini kan menghasilkan uap air ya. Nah, bisa menghasilkan uap air atau bisa juga terbentuk gas hidrogen. Nah, intinya itu. Kalau kita lihat dari tadi banyak terjadi gara-gara busur las terlalu panjang. Nah, ini terlalu bisa menjadi masalah kalau di SMAW. Kenapa? Kalau di SMAW itu eh, elektroda kita kan makin lama makin habis kan, makin lama makin habis, makin pendek. Tangan kita itu nggak boleh tetap, harus turun tangan kita. Gitu. Seperti itu. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, di menggunakan di oven. Tapi kalau yang E6013 yang kemarin kita pakai, yang SMAW E6013 itu tidak perlu di oven karena dia jenisnya bukan seperti itu. Ya, dia jenisnya selulosik ya, menggunakan selulosa untuk selubungnya, jadi tidak perlu di oven. Kemudian tinggi busurnya kurang lebih 1,5 diameter cover glass, ya idealnya 1 ya. Ampere disesuaikan lagi, persiapan dengan benar, jangan ada pengotor. Jadi sebelum kita mulai dibersihkan dulu ya, seperti biasa dibersihkan dulu permukaannya. Nah, untuk material yang terlalu panas tidak boleh terlalu tinggi. Kalau material panasnya yang nggak boleh terlalu tinggi, perlu digunakan heat treatment. Nah, heat treatment ini kita tidak pelajari di sini, ada mata kuliah tersendiri itu heat treatment. Itu salah satu teknik rekayasa material ya. Bisa preheat, bisa yang lain. Ya. Lalu ada slack inclusion. Slack inclusion itu, nah, kalau kita ngelasnya berkali-kali, misalkan ngelas root dulu, kemudian filler ditimpa capping. Nah, di tengah-tengah itu, kalau kita pakai SMAW ya, kan SMAW itu ada slacknya kan. Nah, kalau slacknya itu nggak dibersihkan dengan baik, nanti slacknya itu akan tercampur dengan las-lasan di atasnya gitu. Nah, nanti terdeteksi ya dengan NDT ada pengotor di dalam las-lasan kita. Gitu. Dan dia si selek ini karena bentuknya bukan logam, jadi tidak akan bisa menyatu dengan logam kita. Itu kalau kita mengelas groove misalnya ya, harus betul-betul disikat, kemudian di gerinda habis si ininya tuh, si seleknya tuh. Nah, memang
mengelas itu ya kalau terutama kalau tebal itu platnya kita capek gerinda aja sebenarnya. Ngelasnya sebentar. Nah, betul-betul harus memastikan bersih ya si hasil las-lasan kita. Kan udah ngerasain ya megang gerinda lama-lama capek kan? Nah, itulah kerjaan welder ya. Kemudian nah ini gambarnya ya. Yang putih-putih ini base metal. Nah, ini satu bulatan ini satu pas namanya ya. PASS pas sekali jalan. Nah, berarti dia berkali-kali jalannya. Ini bentuknya adalah double V ya, atas bawah, rootnya di tengah-tengah sini. Nah, di sini dia bersihkannya kurang bersih. Masih ada sisa sisa slag yang nggak dibersihkan. Jadi nempel di sini. Ya, terjebak di tengah-tengah situ. Nah, supaya mau dibersihkan ya harus digojing, dikorek dari atas sini. Pakai gojing ya. Gojing itu bisa pakai plasma juga. Nah, nanti dilelehkan di sini sampai ketemu seleknya dibuang, baru ngelas lagi ulang gitu. Diulang lagi ngelasnya. Gitu ya. Nah, penyebabnya apa tadi? Ya tadi ya, pembersihannya kurang, bisa juga ampere terlalu rendah, busurnya jauh, sudutnya salah, sudut bevelnya terlalu kecil, bisa terjadi ya. Sudut sudut bukaan bevelnya terlalu kecil, jadi susah untuk dibersihkan. Ya, mungkin elektrodanya bisa masuk, tapi kita menggerindanya susah gitu. Ini nggak kelihatan di mana ada kotoran tadi. Ya, cara mencegahnya gimana? Betul-betul bersih sebelum dilas ulang. Jadi kalau kita mau tumpuk fillernya, itu dibersihkan dulu atasnya. Ampere sesuaikan dengan prosedur, busur las sesuaikan, sudutnya sesuai, dan besarkan lagi sudut bevelnya atau sudut kampuhnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini tungsten inclusion. Ini inclusion juga, tapi yang masuk ke dalamnya itu tungsten dari GTAW ya. Kalau kita ngelas pakai GTAW kan dua tangan kemarin ya. Nah, kalau terlalu panas apinya, tungstennya ikut meleleh. Nah, tungsten itu adalah logam, tapi berbeda dengan logam yang kita las ya. Jadi dia tidak akan nyatu tuh. Jadi pengotor malah dia. Ya. Kalau eh, dengan radiografi, dia warnanya terang. Ini radiografi yang ini. Warnanya jadi terang karena kelihatan dia logam ya. Oke. Penyebabnya apa? Tungstennya sudah tumpul ya pas kita ngelas. Tungstennya itu belum diasah lagi. Jarak tungstennya bisa jadi terlalu dekat, ampere terlalu tinggi, jadi dia sangat panas ya. Kalau sangat panas dia jadinya meleleh. Gimana mengatasinya? Tungstennya diruncingkan, jaraknya sesuaikan lagi, dan ampernya jangan terlalu tinggi. Ikuti range yang ada di prosedur. Jadi kita harus perhatikan juga di mesin lasnya. Kalau kurang yakin ya kita perlu apa namanya kalibrasi ya, kalibrasi untuk memastikan ampere yang keluar itu sama dengan yang terbaca. Ini incomplete penetration. Kalau incomplete penetration berarti dia nggak masuk sampai dalam ya. Root biasanya di root itu nggak masuk sampai dalam. Di situ ada bagian yang tidak terisi sampai bawah. Nah ini kalau double V ya, di sini nih nggak masuk dia. Nah ini kelihatan banget ya, di bawahnya nggak masuk di sini. Kalau yang di bawahnya kurang terisi namanya incomplete penetration. Kalau yang atasnya nggak terisi namanya underfill ya. Dan mau habis waktunya. Apa? Lanjut aja dulu. Nah ini penyebabnya nanti silakan dibaca aja. Incomplete fusion. Nah kalau incomplete fusion terjadinya di dinding ya. Kalau incomplete penetration terjadinya di root. Kalau incomplete fusion terjadinya di dinding. Jadi dia tidak menyatu dengan baik di daerah dindingnya ini. Nah, di dinding samping-sampingnya ini. Ini kan rootnya, ini fillernya ya, ini capping. Cappingnya pun jelek gini. Nah, di samping-samping ini dia nggak nyatu. Itu incomplete fusion. Oke. Spatter dia juga sering ya, misalnya terlalu tinggi, ini sering banget nih, terlalu tinggi atau terlalu panas. Dia percikan kemana-mana.
Nah, ini sebenarnya bisa dibersihkan. Kalau masih panas ya. Kalau masih panas dibersihkan, diketok ya, diketok itu boleh. Nah, kalau terlalu banyak ya susah dibersihkan, dapat dikategorikan sebagai cacat las. Ini penyebabnya ya, elektroda lembab, jaraknya jauh, ampere tinggi. Sama nih, cara mencegahnya sama, gitu-gitu juga kok sama. Nah, kalau crack pasti tahu ya ada retakan ya. Retakan itu akibat apa? Akibat pendinginan, ya didinginkan terlalu cepat ataupun karena mengalami stres. Sangat rawan ya eh, si crack itu karena dapat terjadi fraktur patah nanti di situ ya. Nah, bentuk bentuk crack ini bisa longitudinal, bisa transversal, bisa radial, bisa crater di ujung, bisa juga branching. Lokasinya bisa di mana-mana, bisa di white metal, bisa di HAZ yang warnanya berubah tadi. Kan kemarin sudah pernah saya sampaikan, ada bagian di base metal yang warnanya berubah ya. Itu karena terjadi pengaruh panas ya, namanya heat affected zone atau daerah yang dipengaruhi oleh panas. Lalu ada di base metal yang di pinggir-pinggirnya itu bisa terjadi juga crack. Nah, ini longitudinal crack yang seperti ini. Iya, yang dia memanjang mengikuti alur eh, weld metalnya. Tapi kalau transversal berarti dia melintang, kena semua. Ya, ini longitudinal itu seperti ini ya, memanjang. Nah, ini memanjang longitudinal. Yang melintang seperti ini, nah ini transverse. Oke, semuanya kena. Base metalnya kena, weld metalnya kena. Kalau crater tuh di ujung pengelasan. Mau di fillet, nah ini ya, ini transfernya begini, crack jadi toe ya di pinggir sini, bisa underbed itu yang di bawah sini. Nah, ini crack di root itu nama-nama istilahnya. Tapi sama-sama crack semuanya. Kalau udah crack ini udah pasti reject, nggak boleh diterima gitu. Nggak ada ininya, nggak ada toleransinya kalau crack sudah pasti. Hot crack, nah hot crack itu terjadi setelah proses pengelasan selesai, ya atau saat proses pemadatan las-lasan. Ya, ini penyebabnya salah tidak melakukan heat treatment. Nah, sesuaikan dengan WPS. Gunakan PWHT ya, post weld heat treatment. Kalau cold crack, kalau cold crack itu setelah pengelasan, ya. Kalau udah melewati waktunya, dia udah selesai mendingin, kemudian udah dipakai, baru terjadi ya cold cracking. Nah, ini bahaya ya. Soalnya waktu kita habis gelas, diinfeksi aman-aman aja kan. Nah, ditinggal lah gitu, 1 hari, 2 hari gitu. Baru muncul cracknya, ini sangat bahaya sekali. Nah, penyebabnya apa? Eh ini ya, retak dingin pada bahan las. Kemudian cooling rate-nya terlalu cepat. Ya, berarti dia terlalu keras jadinya. Ampernya rendah, travel speed tinggi. Selalu disarankan menggunakan ini ya, heat treatment, perlakuan panas. Perlakuan panas itu juga ada aturannya ya, ada hitungannya, berapa lama, suhunya berapa derajat. Nah, itu ada dipelajari di bagian tersendiri. Oke. Nah, ini sering terjadi juga di kita ya. Nanti teman-teman waktu ke lab NDT nanti ada beberapa sampel hasil pengelasan groove, pasti akan sering melihat distorsi ini. Nah, distorsi ini kenapa terjadi? Gara-gara mendinginnya logam itu tidak sama. Ya. Kalau di sini nanti si weld metalnya akan mendingin lebih cepat dari base metal. Nah, kalau kita lihat di fisika ya, lebih fisika sekarang. Kan ada memuai ya kalau logam itu atau material apapun lah, baik padat, cair, gas, kalau dipanaskan dia cenderung memuai kan. Kalau cair mungkin kalau dipanaskan dia jadi menguap ya. Jadi kalau padatan dia akan memuai, akan besar, makin panjang gitu. Nah, kalau dia mendingin kan nyusut lagi.
Nah, ketika kecepatan penjual tertentu nggak sama ya antara weld metal sama base metal, nah terjadilah distorsi ini. Tarik-menarik yang nggak sama. Melengkung dia. Nah, kalau kita mau pasang assembly gitu ya, udah las, digabung jadi satu komponen. Nah, ada yang bengkok, ini nggak bisa dimasukin kan? Harusnya dia lurus gitu, tapi bengkok nggak bisa. Nah, itu bisa dibetulin pakai heat treatment. Ya, bisa di heat treatment. Atau mungkin sebelum dilas kita preheat dulu, dipanaskan ulang dulu supaya dia tidak mendingin terlalu cepat. Cara lainnya pakai ini, pakai tack weld. Ya, ada backingnya di belakang. Nah, itu salah satu caranya. Oke, ini waktunya mau habis. Kita stop dulu ya. Nanti masuk lagi 10 menit lagi lah ya, 10 menit lagi ya. Kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa link yang tadi saya buatkan link yang baru. Ntar ini habis, nanti kita masuk lagi tentang inspeksi visualnya. Bentar ya. Oke, kita masuk lagi jam 10.25 ya. Kita break dulu sebentar ya.